Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu guru sekalian, di sini saya akan berbagi tentang cara membuat analisis butir soal di Google Form. Nah, setelah siswa kita memberikan jawabannya di Google Form, namanya kita download di respon. Jadi bentuk responnya kita ambil model filenya CSV. Nah, sehingga nanti kita membuat laporan analisis butir soalnya lebih mudah, jadi tidak dua kali kerja ya. Jadi cukup diambil di CSV ini, kemudian kita olah dan akan kita keluarkan bagaimana kita keluarkan analisis butir soalnya. Nah, jika seandainya video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, mohon di like and subscribe dan picit tanda loncengnya agar Bapak Ibu dapat mengetahui informasi terbaru dari channel Pak Hasan, Pak Hasan atau M Hasan. Nah, jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu guru sekalian untuk membuat analisis butir soal. Ini setelah proses pendownloadan, kemudian kayak gini lah bentuk formatnya atau datanya. Nah, ini mudah ya, sebenarnya mudah sekali. Nah, langkah pertama kita blok kolom A ini sampai sejumlah siswa. Setelah itu kita ambil data. Jadi yang di atas itu ada home, ada insert, ada page, ada formula, dan ada data. Kemudian setelah data itu ada lagi bagian data itu adanya text to column. Nah, kemudian setelah ada text to column kita tandai delimited. Nah, delimited next ya. Klik next. Nah, kalau seandainya ininya misalnya belum tertanda, belum terchecklist, maka kita checklist tab sama koma, yang dua itu aja ya. Nah, kemudian next. Ya, kemudian ambil bagian general. Ada teks, ada date, ada, jadi diambil yang general, yang umum ya. Kalau seandainya di teks misal gini, nah kita pilih ke general ya. Oke, finish. Nah, oke, selesai untuk pembuatan datanya ya, datanya. Nah, sekarang kita ambil ini yang tidak perlu, kita usap. Nah, namanya yang kita perlu, nama dan nilainya ya. Kemudian klik kanan, delete. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga biar lebih mudah, ini hati-hati terusap ya namanya. Ini nama siswanya. Ini jumlah skor perolehan siswa ya. Nah, yang kita butuhkan ini 10/10. 10/10. Jadi kalau ini nggak perlu, ini delete. Nah, delete. Nah, bisa juga kita buat sekaligus ya. Jadi misalnya berapa kolom? 1, kontrol CTRL ya, pencet CTRL. Ada warna hitam. Nah, terus sampai ada warna hitam. Nah, ada warna hitam. Nah, kalau kayak gini nggak boleh ya. Nah, jadi ada warna hitam. Terus klik kanan, diangkat CTRL-nya, baru delete. Nah, kemudian CTR lagi pencet, tandai, kemudian ada ini yang akan kita usap, tandai yang akan diusap. Setelah nampak warna hitam, tapi jangan ini terusap ya. Nah, kita klik kanan, ke CTRL-nya dilepas ya. Kemudian delete. Nah, begitu seterusnya sampai data ini terusap, tinggal angkanya saja ya. Ya. Terus angkat ke CTRL-nya, klik kanan, delete. Dah selesai ya. Nah, data yang ini kita udah dapat skornya ya, semua berbentuk skor. Kita delete ini.
ya. Nah, tambah satu kolom, insert. Klik kanan, insert. Untuk menaruh rumusnya. Nah, jadi kita ambil tadi. Kebetulan di sini ada nilai yang 100. Kalaupun tidak ada nilai yang 100, nggak jadi masalah juga ya. Kita ambil aja di sini misalnya 10. Copy, pindahkan kemari. Nah, itu menjadi rumus kan. Baru ini tinggal tarik aja. Ada tanda tambah. Klik 2 kali, tahan, geser. Nah, nggak bisa kan? Ada sebelah sini. Dia masih sama. Berarti kontrol ya, pakai kontrol CTRL, ada tanda tambah baru tarik, dia mesti sama. Nah, gitu ya. Jadi cara ini tadi, kerja ini taruh dia kursornya ke CTRL, ada tanda tambah baru tarik ke sini. Nah, itu ya, ke kanan. Oke. Tanda cara kopinya. Nah, sekarang kita kasih nomor ya. Ini supaya kita jangan salah, dikasih aja tanda. Ini tandanya kunci. Warnanya aja kuning misalnya, biru, terserah bebas ya. Nah, kemudian otomatis nomornya di sinilah, nomor analisis butir soalnya ya. Sini. 1, CTR lagi, CTR, ada tanda tambah baru di sampai 7. Sampai 10 ya, 6. Nah, udah. Nah, itulah analisis butir soalnya nanti. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor analisis butir soalnya. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Nah, maka di sini kita masukkan rumus. Maka kita buatlah sama dengan if ya, if buka kurung, nggak usah taruh aja di sini nih ya, kursornya nih taruh di sini. Nah, langsung sama dengan jika D2, ini kan D2 ya, 2 D2 ini sama dengan D3, nah gitu ya, maka titik koma ya, maka nilainya 10. Jika tidak, titik koma, nilainya 0. Nah, kemudian baru kita tambah shift, digit shift, kolom ya, tanda apa, kurung kurawal. Nah, kemudian di sini dari rumus ini taruh di antara D-nya ini, karena tadi ini bagian rumus ya. D-nya ini kita absolutkan. Jadi kita beri shift tanda dolar di 4. Nah, setelah itu selesai baru kita enter. Nah, selesai kan? Nah, jadi ini nggak perlu di copy. Kita tarik aja. Model tarik, kontrol, baru ada tanda tambah ya. CTRL ada tanda tambah, tarik. Nah, artinya itu kita mengopi. Ya. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi mengeceknya, kita cek kemari. Nah, dia kan ada ya. Rumusnya berjalan. Ya, oke. Kita cek lagi yang lain. Yang ini misalnya. Nah, dia kan. Dah. Oke, berjalan ya. Nah, sekarang kita mau ngopi ke bawah, kita blok. Di blok ya. Setelah di blok, CTRL juga. Setelah ada hitam, tambah kayak gitu, baru tarik ke bawah. Nah, selesai ya. Berarti rumusnya udah dapat analisis butir soalnya. Nah, dapat analisis butir soalnya.
Nah, kalau kita mau buat analisis soal ini di copy, kemudian copy values, jangan copy biasa ya, copy values nilai. Nah, jadi rumusnya nggak nampak lagi nanti ya, sudah menjadi angka biasa. Nah, sekarang ini kita jumlahkan. Sama nggak nilai yang analisis dengan nilai perolehan siswa? Itu mau kita cek. Maka kita fungsikan sum. Nah, selesai ya. Semua terblok nih. Nomor 1 sampai nomor 10 sudah tertandai. Berarti rumusnya mana? Ini juga berlaku juga. CTRL. Terus tengok. Tarik. Nah, gitu caranya ya. CTRL ada yang warna tambah. CTRL ya. Dah. Sekarang kita cek. Benar atau enggak, kita pindailah nilai yang tadi dapat di Google Form supaya jangan sempat anak-anak dirugikan ya kan dengan adanya butir soal ini, mana tahu salah pula ya kan, anak-anaknya dirugikan. Copy, kita pindai ke ujung ini supaya kita ngecek benar atau enggak nilai analisis butir soal dengan nilai perolehan siswa kan gitu. Paste. Nah, kita lihat ya, ini 80 sama ya. 100, 80, 90 sama semua kan. 70 sama. Nah, jadi kalau sama berarti rumusnya sudah benar. Nah, oke. Nah, ini jadi sudah rumusnya sudah berjalan, jadi nggak ada direkayasa, nggak ada dipotong-potong ya. Nggak ada di-cut, nggak ada di-edit video ini ya. Nah, jadi ini supaya bisa menjadi menjadi analisis butir soal, maka kita ambil langkahnya yang pertama, yaitu yang di sini tadi ini ya. Nah, kita boleh juga kita kontrol ini jadi sebagai arsip kita ya, mana tahu kita mau nyontek nanti nengok-nengok, kita tambah arsipnya, kontrol tambah juga ya. Nah, jadi yang ini, yang 10 ini kita copy lagi. Kita blok. Udah, setelah di blok, di copy. Di copy, ditaruhkan di sini lagi. Tapi kopinya copy spesial. Kontrol kanan. Nah, kanan ini. 1, 2, 3. Boleh, itu cara pertama. Cara kedua ada di sini, sudut kiri. Nah, sudut kiri ini. Ya. Ada 1, 2, 3 juga. Nah, saya lebih suka di sini. Kopinya, klik kanan. Ada nilai 1, 2, 3. Values namanya. Nah, sudah tercopy. Bukti tercopy, dia nggak ada rumus lagi nampak di sini. Nah, nggak nampak rumus kan. Jadi menjadi teks. Beda dengan yang tadi, yang pertama. Ya, yang saya copy. Nah, dia ada rumus. Jadi kalau ini dipindai nanti jadi masalah ya di aplikasi raport kita. Jadi yang diambil yang bagian kedua yang saya copy tadi. Ini sudah menjadi analisis butir soal. Nah, jadi ini lagi nggak terkait dan ini bisa diusap. Ini diusap aja, di delete ya. Nah, sekarang sudah dapat analisis butir soalnya. Inilah analisis butir soalnya. Kita bisa menghitung ya soal mana yang paling banyak benarnya, mana soal yang paling banyak salahnya, yang tidak akan kita masukkan lagi di soal berikutnya. Oke. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.